Aku dihiraukan anak tiriku. Suamiku malah membelanya. Begini akhirnya. Pernikahanku dengan Mas Anton dimulai seperti kisah yang biasa kita dengar. Sejak pertama kali bertemu, aku merasa ada sesuatu yang begitu nyaman dan alami. Mas Anton begitu perhatian, sabar, dan penuh kasih sayang. Kepribadiannya yang hangat dan menenangkan membuatku merasa diterima. Seolah-olah aku adalah bagian dari hidupnya yang selama ini hilang. Kami berkenalan melalui teman-teman, dan tak lama kemudian hubungan kami berkembang menjadi lebih serius. Ketika Mas Anton melamarku, aku merasa seperti mendapatkan hadiah terbesar dalam hidupku. Meski sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, Ardi, aku tak pernah merasa khawatir. Aku pikir, sebagai ibu baru, aku bisa membangun hubungan baik dengan anak tiriku. Ardi adalah anak yang cerdas dan penuh energi, meski kadang terkesan pendiam dan tertutup. Namun, aku tidak takut. Aku selalu percaya bahwa cinta dan perhatian bisa mengubah segalanya. Mas Anton sering mengatakan bahwa Ardi masih berduka atas kehilangan ibunya. Namun aku yakin, aku bisa mengisi kekosongan itu dan menjadi ibu yang baik untuknya. Pernikahan kami berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat. Mas Anton memandangku dengan senyum penuh harapan, seolah menyatakan bahwa aku adalah pilihan yang tepat. Aku juga merasakan hal yang sama, dan tidak sabar untuk memulai hidup baru bersama orang yang kucintai. Aku membayangkan sebuah rumah tangga yang penuh kebahagiaan, di mana aku, Mas Anton, dan Ardi bisa saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Hari-hari awal setelah pernikahan terasa penuh dengan harapan. Kami pindah ke rumah baru yang tidak terlalu besar, namun terasa nyaman. Ardi, meski tidak terlalu banyak bicara, kadang mengajakku bermain bola di halaman belakang atau menemani aku memasak di dapur. Aku mencoba sebisa mungkin memberi perhatian lebih padanya, berharap bisa menjadi ibu yang baik meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Namun, setiap kali aku berusaha mendekat, ada rasa dingin yang menyelimuti sikap Ardi, seolah-olah dia merasa aku adalah orang asing yang tidak pantas ada dalam hidupnya. Malam pertama kami tinggal bersama setelah pernikahan, aku merasa sedikit cemas. Mas Anton tidur di sampingku, namun pikiranku terus melayang kepada Ardi. Apa dia merasa kehilangan ibunya? Apa dia akan menerima aku sebagai ibu tiri? Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, Ardi hanya mengangguk tanpa banyak kata. Aku merasa seakan ada dinding yang besar antara kami, dinding yang membuatku sulit untuk masuk ke dalam dunianya. Mas Anton mencoba menenangkan aku dengan mengatakan bahwa ini semua hanya proses, dan Ardi membutuhkan waktu untuk menerima aku. Jangan terlalu keras pada dirimu, Laila. Semua akan baik-baik saja, katanya dengan senyum hangat, meyakinkanku bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Aku ingin percaya itu, dan aku berusaha keras untuk menjadi ibu yang baik, meskipun hati kecilku merasa ada yang tidak beres. Namun, semakin lama aku merasa semakin sulit. Setiap kali Ardi berinteraksi denganku, dia selalu terlihat tidak tertarik. Seakan-akan aku adalah bayangan dari ibu kandungnya yang telah tiada. Dan aku tahu itu adalah hal yang tidak mudah untuk dia terima. Ketika aku mencoba berbicara dengannya, Ardi hanya menjawab sepatah kata dan langsung menghindar. Terkadang, dia terlihat melamun seolah sedang memikirkan ibunya, dan itu membuat hatiku merasa tersisih. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Ardi, tentang kehidupannya sebelum aku datang. Namun, Mas Anton selalu berkata,
Ardi masih belum bisa melupakan ibunya. Jangan dipaksakan, Laila. Tentu saja aku mengerti, tapi hati kecilku terus bertanya, apakah aku benar-benar bisa menjadi ibu yang cukup baik untuk Ardi? Apakah aku bisa menjadi bagian dari hidupnya tanpa selalu dibandingkan dengan ibu kandungnya yang sudah tiada? Di tengah kebingunganku, aku mencoba untuk terus berusaha. Aku menyarankan Mas Anton untuk pergi berlibur bersama Ardi, berharap bisa membangun kenangan baru tanpa ada bayang-bayang masa lalu. Namun, setiap kali kami bertiga berada di luar, aku merasa terpinggirkan. Ardi lebih sering berbicara tentang ibunya, mengenang masa-masa bersama ibunya, seolah-olah aku bukan bagian dari hidupnya. Aku merasa seperti orang asing yang hanya kebetulan hadir dalam kehidupan mereka. Aku merasa seolah-olah berada di antara dua dunia yang tidak pernah bisa menyatu. Mas Anton selalu mengatakan bahwa Ardi hanya butuh waktu. Tapi aku semakin merasa bahwa aku tidak diterima di rumah itu. Aku yang dulunya penuh harapan, kini mulai merasakan kekosongan yang begitu besar dalam hati. Aku ingin mencari cara agar Ardi menerima aku. Namun setiap usahaku hanya berakhir dengan kegagalan. Namun, aku masih berharap. Aku percaya bahwa jika aku terus berusaha, suatu saat nanti Ardi akan membuka hatinya dan menerima aku sebagai ibu. Aku hanya berharap Mas Anton akan bisa melihat dan mendukungku dalam perjuanganku ini. Tapi semakin lama aku merasa, harapan itu semakin memudar, digantikan dengan rasa cemas dan kebingungan yang terus membebani pikiranku. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Namun perasaan terasing itu semakin kuat. Aku mencoba mengabaikan perasaan ini, meyakinkan diriku bahwa aku hanya perlu bersabar. Tapi kenyataan tak semudah yang kupikirkan. Setiap pagi, aku berusaha bersikap sehangat mungkin pada Ardi. Aku menyiapkan sarapannya dengan penuh kasih sayang, berharap sedikit demi sedikit dia bisa melihat usahaku. Ardi, ayo sarapan. Tante sudah buatkan roti panggang dan telur kesukaanmu. Ucapku dengan nada seceria mungkin. Ardi yang sedang duduk di meja makan hanya melirik makanan di hadapannya. Ia tanpa ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan nada datar, "Ibu selalu masak nasi goreng buat aku." Aku terdiam. Hatiku mencelos. Namun aku segera menutupi kekecewaanku dengan senyum tipis. "Oh, maaf. Besok tante buatkan nasi goreng, ya?" Tanpa menjawab, Ardi mulai makan dengan setengah hati. Aku hanya bisa menatapnya, merasa seperti orang asing di rumah ini. Hari itu, aku memutuskan untuk membereskan kamar Ardi. Aku tahu ia mungkin akan marah, tetapi aku ingin menunjukkan bahwa aku peduli. Saat aku membuka lemari kecilnya, aku menemukan sebuah album foto lama. Aku duduk di lantai dan membuka album itu, melihat foto-foto Ardi bersama ibu kandungnya. Ada satu foto yang membuatku terpaku. Ardi kecil yang tersenyum bahagia sambil dipeluk oleh ibunya, sementara Mas Anton berdiri di belakang mereka dengan ekspresi penuh cinta. Aku bisa merasakan kehangatan dalam foto itu, dan seketika aku merasa seolah-olah aku hanya bayangan yang mengusik kebahagiaan mereka. Tiba-tiba suara pintu terbuka dengan kasar. Ardi berdiri di ambang pintu dengan mata membelalak. "Jangan sentuh itu," bentaknya. Aku tersentak dan buru-buru menutup album foto itu. "Maaf, tante hanya ingin merapikan kamar." "Jangan sok baik." Ardi merebut album itu dari tanganku dan memeluknya erat, seolah aku telah mencoba merebut sesuatu yang sangat berharga baginya. Aku terdiam, merasa terluka oleh kata-katanya. Sebelum aku sempat berbicara lagi, Ardi berlari keluar kamar, meninggalkanku dalam kebingungan. Malam harinya,
Aku mencoba menceritakan kejadian itu kepada Mas Anton. Aku berharap dia akan mengerti dan memberiku dukungan. Mas, tadi aku nggak sengaja nemuin album foto Ardi. Aku cuma mau merapikan kamarnya. Tapi dia malah marah dan bilang aku sok baik. Mas Anton mendesah, meletakkan ponselnya di meja. Laila, aku udah bilang, jangan paksa Ardi. Dia masih belum siap menerima kamu. Aku nggak maksud maksa, Mas. Aku cuma pengen dia tahu kalau aku peduli, kataku, berusaha menjelaskan. Mas Anton menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada lebih tegas. Laila, kamu harus mengerti. Ardi kehilangan ibunya. Dia masih berduka. Aku menatap suamiku dengan perasaan kecewa. Seolah-olah aku yang salah karena mencoba menjadi bagian dari keluarga ini. Jadi, aku harus bagaimana? Terus membiarkan Ardi membenciku? Tanyaku lirih. Mas Anton tidak menjawab. Ia hanya memijat pelipisnya, seolah merasa aku terlalu memperumit keadaan. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Aku mencoba untuk lebih menjaga jarak, tetapi aku juga tidak ingin menyerah. Namun, Ardi tampaknya semakin membangun dinding antara kami. Suatu sore, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Aku mengintip dari dapur dan melihat Ardi sedang bermain bersama bibinya, adik perempuan Mas Anton, yang sering berkunjung. Ardi, kamu suka Tante Mirna ya? Tanyaku dengan hati-hati. Ardi mengangkat bahu. Tante Mirna nggak sok jadi ibu aku. Hatiku terasa tertusuk. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Aku tahu Ardi tidak bermaksud jahat, tapi kata-katanya begitu menyakitkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Mas Anton, tetapi pikiranku penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Aku ingin berbicara dengan Mas Anton lagi, tetapi aku takut dia hanya akan membelaku secara setengah hati, atau lebih buruk lagi, menyalahkanku. Aku berguling ke sisi lain tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku membuat kesalahan dengan menikah dan menjadi ibu bagi Ardi? Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang berat. Beberapa hari terakhir begitu melelahkan, baik secara fisik maupun emosional. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku ingin menjadi ibu yang baik bagi Ardi, tetapi seolah-olah setiap usahaku justru semakin menjauhkannya dariku. Saat aku melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan, aku mendengar suara Ardi berbicara di telepon. Iya, aku kangen ibu. Kalau ibu masih ada, pasti semuanya nggak kayak gini, ucapnya lirih. Aku berhenti di ambang pintu. Dada terasa sesak. Aku tahu betapa besar kehilangan yang Ardi rasakan. Tetapi mendengar kata-kata itu langsung darinya seperti menegaskan bahwa aku bukan siapa-siapa baginya. Aku memutuskan untuk tidak mengganggunya dan kembali ke dapur. Aku menguatkan diri, menyiapkan sarapan seperti biasa. Aku masih berharap suatu hari nanti Ardi akan melihat usahaku dan menerimaku sebagai bagian dari keluarganya. Ketika Mas Anton masuk ke dapur, aku menyajikan secangkir kopi untuknya. Mas, aku boleh ngomong sesuatu? Tanyaku ragu. Dia mengangguk sambil menyeruput kopinya. Apa, lah? Aku menggigit bibir, mencoba memilih kata-kata yang tepat. Aku dengar Ardi bicara di telepon tadi pagi. Sepertinya dia masih sangat merindukan ibunya. Dan aku nggak tahu harus gimana lagi supaya dia bisa menerimaku. Mas Anton meletakkan cangkir kopinya dan menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Lah, aku udah bilang berkali-kali.
Kamu jangan terlalu memaksa Ardi. Aku terkejut. Aku nggak memaksa, Mas. Aku cuma berusaha jadi bagian dari hidupnya. Tapi caramu justru bikin dia makin menjauh. Kata-kata Mas Anton terasa seperti tamparan. Jadi aku harus gimana? Diam aja dan pura-pura nggak peduli? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku nggak bilang gitu, jawabnya. Suaranya terdengar lebih tegas. Tapi mungkin kamu harus lebih sabar. Jangan berharap Ardi bisa langsung nerima kamu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosiku. Mas, aku sabar. Tapi aku juga manusia. Aku capek kalau setiap hari cuma dianggap orang asing di rumah ini. Mas Anton menghela napas panjang dan mengusap wajahnya. Laila, aku ngerti ini nggak gampang buat kamu. Tapi Ardi masih anak-anak. Dia butuh waktu. Aku menelan ludah, ingin membalas. Tetapi aku tahu percuma. Seperti biasa, Mas Anton selalu membela Ardi. Dia tidak benar-benar memahami betapa sulitnya posisiku. Hari itu, aku mencoba menjaga jarak dari Ardi. Aku ingin memberinya ruang, seperti yang Mas Anton bilang. Namun, saat aku pulang dari pasar, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Di ruang tamu, Ardi sedang duduk santai dengan kakinya di atas meja, memegang gelas yang masih ada bekas susunya. Aku melihat buku resepku berserakan di lantai. Halaman-halamannya terlipat dan beberapa sobek. Ardi, seruku, berusaha menahan amarah. Kenapa buku tante berantakan gini? Ardi menatapku dengan ekspresi tak acuh. Aku cuma lihat-lihat. Lihat-lihat sampai sobek gini. Aku mengambil buku itu, berusaha menyelamatkan halaman-halaman yang masih utuh. Ardi mengangkat bahu. Itu cuma buku, kan? Hatiku terasa semakin panas. Aku berusaha menahan diri, tetapi amarahku meledak. Ardi, tante udah capek berusaha baik sama kamu, tapi kamu terus-terusan gak menghargai tante. Ardi terdiam sesaat, lalu wajahnya berubah. Aku gak pernah minta tante ada di sini. Aku nggak butuh ibu tiri. Kata-katanya begitu menusuk. Aku terdiam, merasa dadaku begitu sesak. Sebelum aku sempat membalas, Ardi berlari ke kamarnya dan membanting pintu. Aku terduduk di sofa, menatap buku resepku yang rusak. Air mata menggenang di pelupuk mataku, tetapi aku berusaha menahannya. Aku ingin marah, ingin berteriak, tetapi yang kurasakan hanyalah kelelahan yang begitu dalam. Malamnya, aku mencoba membicarakan kejadian tadi dengan Mas Anton. Mas, tadi Ardi ngerusakin buku resepku. Aku cuma negur dia, tapi dia malah marah dan bilang gak butuh ibu tiri. Mas Anton yang baru pulang kerja menghela napas panjang. Laila, kamu tahu dia masih dalam proses menerima keadaan, kan? Lagi-lagi Mas cuma membela dia. Gumamku, kecewa. Bukan membela. Lah, aku cuma nggak mau kamu terlalu keras sama Ardi. Dia kehilangan ibunya. Dia butuh waktu. Tapi, Mas, aku juga manusia. Aku juga butuh dihargai. Mas Anton menatapku lama, sebelum akhirnya berucap dengan suara pelan. Laila, aku mohon, jangan memperumit keadaan. Aku menahan napas, merasa dadaku semakin sesak. Sekarang aku bahkan dianggap sebagai penyebab masalah. Aku menunduk, tak lagi ingin berbicara. Aku merasa sendirian di rumah ini. Tak hanya Ardi yang tak menerimaku, tetapi Mas Anton juga tidak berpihak padaku. Malam itu, aku menangis dalam diam,
Bertanya-tanya sampai kapan aku bisa bertahan dalam keluarga yang terasa bukan milikku ini. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Bau nasi goreng dan telur dadar menguar di dapur, tetapi tak ada semangat dalam gerakanku. Aku tahu, setelah kejadian kemarin, hubungan dengan Ardi semakin sulit. Dan yang lebih menyakitkan, Mas Anton tidak ada di pihakku. Aku berharap setidaknya pagi ini akan lebih baik. Aku menatap piring di meja makan, lalu memanggil Ardi dengan suara selembut mungkin. "Ardi, ayo sarapan," panggilku sambil mencoba tersenyum. Anak itu keluar dari kamarnya, masih dengan wajah dingin yang sudah semakin sering kulihat. Dia duduk di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengamati ekspresinya, berharap ada sedikit kehangatan di sana. Tapi yang kudapat hanyalah kehampaan. Ardi menyendok nasi goreng ke piringnya dan mulai makan. Aku menghela napas, lalu ikut duduk di seberangnya. Aku ingin mencoba lagi. "Ardi, kalau ada makanan yang kamu mau, kamu bisa bilang ke tante, ya. Tante bisa masak apa aja yang kamu suka." Ardi berhenti mengunyah sejenak, lalu menatapku. "Nggak usah repot-repot. Dulu ibu juga nggak perlu tanya aku mau makan apa. Tapi masakannya selalu enak." Dada ini kembali terasa sesak. Aku tersenyum kecut dan mengangguk pelan. Aku tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu membandingkanku dengan almarhumah ibunya. Aku tak bisa menyalahkannya. Aku sadar aku bukan ibu kandungnya. Tapi apakah selamanya aku akan menjadi bayangan yang tidak diinginkan? Saat itu juga, Mas Anton muncul dari kamar, bersiap untuk berangkat kerja. Dia tersenyum sekilas padaku sebelum duduk di kursi makan. "Pagi, semuanya." Sapanya ringan. Aku hanya membalas dengan senyuman kecil. Ardi pun diam saja. Mas Anton menatap kami bergantian, mungkin menyadari ketegangan di antara kami. "Ada apa ini? Kok kayaknya canggung?" tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Aku ingin mengabaikannya, tapi perasaanku sudah terlalu penuh. "Mas, Ardi masih belum bisa menerimaku. Aku udah berusaha, tapi rasanya sia-sia," ucapku lirih. Ardi meletakkan sendoknya dengan kasar. "Tante kenapa sih? Aku nggak pernah minta tante ada di sini." Aku terperanjat. Rasanya ingin menangis. Tetapi aku bertahan. Aku menatap Mas Anton, berharap dia akan menenangkan Ardi. Namun, alih-alih menegur anaknya, Mas Anton malah menatapku dengan ekspresi tidak suka. "Laila, bisa nggak jangan mulai pagi-pagi?" Aku membeku. "Mas, aku cuma ingin bicara." "Udahlah, Ardi masih anak-anak. Jangan terlalu bawa perasaan," katanya enteng. Hatiku serasa dihantam batu. Jadi aku yang salah? Aku yang dianggap memperumit keadaan? Ardi berdiri dari kursinya dengan wajah penuh kemenangan. "Aku pergi dulu," katanya sebelum berjalan keluar. Aku menatap piring makanannya yang belum habis. Mataku terasa panas, tapi aku menahannya. Mas Anton menghela napas. "Lah, Ardi masih butuh waktu." Aku tertawa pahit. "Berapa lama lagi, Mas? Aku udah mencoba sebaik mungkin, tapi dia selalu menganggap aku ini pengganggu." "Laila, kamu juga harus sabar." Aku menatapnya, mencoba mencari pengertian di matanya. Tetapi yang kudapat hanyalah sikapnya yang seakan menyuruhku untuk terus mengalah. Aku berdiri, menyingkirkan piring kotor dengan kasar. "Baiklah, Mas. Aku akan belajar lebih sabar," gumamku sebelum berjalan ke dapur.
Hari itu, aku menghabiskan waktu di rumah, merapikan segala sesuatu untuk mengalihkan pikiranku. Aku berharap bisa menenangkan diri, tetapi kata-kata Ardi terus terngiang di benakku. Sore harinya, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Aku mengintip dari dapur dan melihat Ardi bersama Mirna. Tante Mirna, panggilnya dengan wajah yang cerah, ekspresi yang hampir tidak pernah ia tunjukkan padaku. Aku melihat bagaimana Ardi dengan antusias menceritakan segala hal kepada Tante Mirna. Bagaimana dia terlihat begitu nyaman dan bahagia. Aku hanya bisa diam di ambang pintu, merasa semakin asing di rumah ini. Tak lama kemudian, Mirna menatapku. "Laila, kamu baik-baik aja?" tanyanya sopan. Aku mencoba tersenyum. "Iya, Mirna, aku baik." Dia memandangku lama, seakan bisa membaca kegelisahanku. Namun, dia tak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, aku masuk kembali ke kamar, menutup pintu, dan membiarkan air mataku jatuh tanpa suara. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku memang pantas ada di sini? Apakah aku harus terus berusaha, meskipun hasilnya selalu sama? Aku tahu satu hal, rumah ini tak pernah benar-benar menerimaku. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi ponsel di tanganku. Aku ingin menelepon ibuku, ingin menceritakan betapa beratnya hari-hariku di rumah ini. Tapi aku tahu, ibu pasti hanya akan berkata, "Sabar, nak, semua butuh waktu." Kata-kata yang sama seperti yang selalu diucapkan Mas Anton. Aku menghela napas panjang. Rasa lelah yang menumpuk semakin berat, terlebih setelah kejadian pagi tadi. Ardi masih bersikap dingin. Mas Anton terus menyuruhku memahami anaknya tanpa pernah mencoba memahami perasaanku sendiri. Pintu kamar terbuka, dan Mas Anton masuk. Aku menoleh sekilas sebelum kembali menatap ponselku. "Kamu marah?" tanyanya sambil melepas jam tangan dan meletakkannya di meja. Aku menggeleng, meskipun hatiku penuh dengan kekecewaan. "Enggak," jawabku singkat. Mas Anton duduk di sebelahku. "Dengar, lah, aku tahu ini sulit, tapi aku benar-benar butuh kamu untuk bersabar." Aku menutup mata sejenak sebelum berbalik menatapnya. "Mas, aku enggak keberatan bersabar. Tapi kenapa aku terus yang disalahkan?" Aku berusaha mendekati Ardi. Aku mencoba mengerti dia, tapi dia nggak pernah mencoba mengerti aku. Dan Mas selalu membelanya. Mas Anton menghela napas, lalu mengusap wajahnya. "Laila, Ardi itu anakku. Aku nggak bisa memaksanya menerima sesuatu yang dia belum siap terima." Aku tertawa kecil, getir. "Jadi aku ini apa, Mas? Aku istri Mas. Tapi aku tetap dianggap orang luar di rumah ini." Aku melihat ekspresi lelah di wajahnya, tapi aku tidak peduli. Aku ingin dia tahu betapa sakitnya aku selama ini. "Kamu bukan orang luar. Lah, aku sayang kamu." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Mas nggak pernah benar-benar ada di pihakku. Beberapa hari berlalu, dan hubungan kami bertiga semakin renggang. Ardi semakin berani menunjukkan kebenciannya padaku. Pagi ini, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Aku ingin berusaha lebih baik, mencoba membuat suasana di rumah ini lebih hangat meskipun hati ini sudah mulai lelah. Aku memasak makanan kesukaan Mas Anton dan juga makanan yang mungkin disukai Ardi. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik. Ketika Mas Anton keluar dari kamar, dia tampak tergesa-gesa seperti biasa. Aku menyapanya dengan senyum kecil,
Berharap dia bisa melihat bahwa aku masih berusaha. "Mas, aku buat nasi goreng kesukaanmu," ucapku, mencoba mencairkan suasana yang sempat tegang tadi malam. Dia menatapku sekilas, lalu mengangguk. "Makasih, lah." Aku ingin tersenyum mendengar itu, tetapi suara langkah kaki lain membuat hatiku kembali tegang. Ardi muncul dari kamarnya dengan wajah masam, masih memakai piyama. Dia melihat meja makan, lalu mengernyit. "Aku nggak mau makan ini," katanya dingin. Aku menatapnya, mencoba menahan kecewa. "Tante buat yang kamu suka, Ardi. Ada telur dadar dan sosis bakar." Dia duduk dengan kasar di kursinya, lalu mengambil sendok dengan ekspresi enggan. "Bukan buatan ibu. Rasanya pasti beda." Perutku terasa mencelos. Aku sudah mendengar kalimat itu berkali-kali, tapi tetap saja rasanya seperti ditusuk setiap kali dia mengatakannya. Mas Anton yang baru saja duduk malah menoleh ke arahku dengan tatapan menegur. "Lain kali, tanya dulu Ardi maunya apa." Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. "Aku sudah mencoba masak yang dia suka, Mas. Tapi kalau dia nggak suka, ya, jangan dipaksain," jawabnya santai. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang mulai mendesak. Aku berusaha, tapi tetap saja aku selalu salah. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin bertanya kenapa aku yang harus terus mengalah. Tapi aku tahu, tidak akan ada gunanya. Aku menunduk, lalu berdiri dari kursi. "Aku nggak lapar." Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah ke kamar dan menutup pintu pelan-pelan. Begitu berada di dalam, aku membiarkan air mataku jatuh. Aku ingin pulang ke rumah ibuku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat aku sedang merapikan ruang tamu, aku menemukan buku tulis Ardi yang tertinggal di sofa. Aku mengambilnya, ingin meletakkannya di meja belajar. Tapi saat aku melangkah menuju kamarnya, kertas yang terselip di dalamnya jatuh ke lantai. Aku membungkuk untuk mengambilnya, dan tanpa sengaja mataku membaca tulisan di atasnya. "Aku benci Tante Laila. Aku benci dia karena dia menggantikan ibu. Aku ingin ayah kembali seperti dulu. Aku ingin ibu kembali. Kenapa harus Tante Laila yang ada di sini?" Dadaku terasa sesak. Aku tahu Ardi membenciku, tapi membaca perasaannya dalam kata-kata seperti ini terasa jauh lebih menyakitkan. Aku tidak sadar kalau Ardi tiba-tiba masuk ke kamar. Begitu melihatku memegang kertas itu, wajahnya langsung memerah. "Tante nyari-nyari barang aku," teriaknya marah. Aku terkejut, buru-buru menggeleng. "Enggak, Ardi, Tante cuma..." "Dasar kepo. Tante sengaja, ya? Mau cari alasan biar ayah makin marah ke aku." Aku terbelalak. "Bukan begitu, Ardi. Tante nggak sengaja baca, tapi..." "Pergi dari sini," teriaknya lagi. Aku mencoba mendekatinya, tapi dia mengambil bukunya dan melemparkannya ke lantai. "Aku nggak mau tante di rumah ini. Pergi aja." Air mataku langsung menggenang. Luka di hatiku semakin dalam. Aku tahu, tak peduli sekeras apapun aku berusaha, Ardi tetap tidak akan menerima aku. Aku menahan isakanku, lalu berjalan keluar dari kamar. Saat aku melewati Mas Anton, dia menatapku dengan bingung. "Ada apa?" Aku hanya menggeleng, tidak sanggup mengatakan apapun. Malam itu, aku tidur dengan mata sembab, bertanya-tanya, apakah aku memang seharusnya pergi dari rumah ini?
Sudah 3 hari sejak pertengkaranku dengan Ardi, dan sejak saat itu dia benar-benar tidak mau bicara denganku. Setiap kali aku mencoba menyapanya, dia hanya menatapku dengan dingin, lalu pergi seolah-olah aku ini hantu di rumahnya sendiri. Aku mencoba bertahan, mencoba memahami bahwa dia hanya anak yang kehilangan ibunya dan masih berjuang menerima keadaan. Tapi ada batas kesabaran seorang manusia, dan aku merasa batas itu semakin menipis. Malam ini, aku duduk di meja makan sendirian. Mas Anton masih di kantor, dan Ardi menolak makan malam yang kubuat. Aku menatap piring di depanku yang masih penuh, kehilangan nafsu makan. Perasaan asing ini semakin menghantui, seperti aku hanyalah tamu di rumahku sendiri. Ketika aku berdiri untuk merapikan meja, suara pintu terbuka membuatku menoleh. Mas Anton akhirnya pulang. Wajahnya tampak lelah. Aku ingin menyapanya, tapi dia langsung berjalan melewati aku menuju kamar. Aku menarik napas dalam. Apakah aku benar-benar tak terlihat di rumah ini? Aku menyusulnya ke kamar, memberanikan diri untuk berbicara. Saat aku masuk, dia sudah duduk di tempat tidur sambil membuka dasi. "Mas," panggilku pelan. Dia hanya bergumam, tanda dia mendengar, tapi tidak benar-benar tertarik untuk menanggapi. Aku mau ngomong. Mas Anton menoleh sekilas, lalu menghela napas sebelum meletakkan dasinya ke samping. "Apa lagi?" Aku menggigit bibir, merasa terluka dengan nada suaranya yang seolah malas mendengar aku bicara. Tapi aku harus menyampaikan ini. "Ardi, dia benar-benar membenciku. Mas, aku sudah mencoba segalanya untuk mendekatinya, untuk membuatnya merasa nyaman denganku, tapi dia tidak pernah mau menerima aku." Mas Anton mengusap wajahnya, lalu menatapku. "Aku sudah bilang, lah, ini butuh waktu." Aku menggeleng. "Mas, ini bukan cuma soal waktu." Dia benar-benar menolakku. Dia bahkan minta aku pergi dari rumah ini. Mas Anton terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ardi masih anak-anak. Lah, kamu yang lebih dewasa. Harusnya kamu yang lebih bisa mengerti dia." Aku memejamkan mata, berusaha menahan amarah. "Mas, aku selalu berusaha mengerti. Tapi bagaimana kalau dia tidak mau mengerti aku? Sampai kapan aku harus terus merasa jadi orang asing di rumah ini?" Dia menatapku dengan tatapan datar, seolah aku ini orang yang terlalu berlebihan. "Laila, kalau kamu terus mengeluh seperti ini, kamu cuma bikin masalah makin besar." Aku menatapnya tak percaya. "Jadi menurut Mas, aku yang bikin masalah?" "Mas nggak bilang gitu," jawabnya cepat, lalu berdiri. "Tapi kamu terlalu mempermasalahkan ini, seakan-akan Ardi itu musuhmu. Dia cuma anak kecil yang kehilangan ibunya. Lah, kamu harus bisa lebih sabar." Aku menggeleng, mataku mulai panas. "Mas Anton, aku sudah sabar. Aku sudah berusaha. Tapi aku juga manusia. Aku butuh Mas ada di pihakku, bukan selalu membela Ardi tanpa melihat dari sudut pandangku." Dia menatapku tajam. "Aku cuma nggak mau Ardi makin merasa kehilangan. Aku nggak mau dia merasa aku lebih memilih kamu daripada dia." Kata-katanya menusukku dalam. "Jadi aku ini siapa buat Mas?" Suaraku bergetar. Dia terdiam, tak langsung menjawab. Itu saja sudah cukup menyakitkan untukku. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diriku sendiri. "Mas, aku nggak minta Mas memilih di antara aku dan Ardi. Aku cuma mau Mas ada untuk aku juga. Aku juga bagian dari keluarga ini."
Dia menatapku dengan tatapan lelah. "Lah, aku capek." Aku terkekeh pahit. "Iya, Mas capek. Tapi Mas tahu nggak? Aku lebih capek." Tanpa menunggu jawabannya, aku keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Aku butuh udara. Aku butuh menjauh sebelum aku benar-benar meledak. Saat aku duduk di sofa, mencoba menenangkan diri, aku mendengar suara pesan masuk di ponselku. Dengan malas, aku mengambilnya dan melihat ada pesan dari seorang teman lama. "Rina." "Lah, aku nggak tahu harus ngomong gimana. Tapi aku lihat suamimu tadi di kafe dekat kantorku. Dia sama seorang perempuan." Tanganku langsung gemetar membaca pesan itu. Aku membaca ulang, berharap mungkin aku salah. Tapi tidak, kata-katanya jelas. Aku langsung menelepon Rina. "Rina, kamu serius?" Tanyaku, suaraku bergetar. Di seberang telepon, Rina terdengar ragu. "Lah, aku nggak mau bikin kamu salah paham. Tapi aku beneran lihat dia. Mereka kelihatan dekat. Aku cuma takut kamu nggak tahu." Dadaku langsung sesak. Mas Anton bertemu dengan perempuan lain? Aku mencoba menyangkalnya. Mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya rekan kerja. Mungkin itu hanya teman lama. Tapi kenapa hatiku merasa tidak nyaman? Aku memutuskan untuk tidak langsung menuduh. Aku harus mencari tahu sendiri. Aku tidak mau lagi menjadi wanita yang diam saja menerima semuanya. Jika benar Mas Anton menyembunyikan sesuatu dariku, aku akan mengetahuinya. Aku bangkit dari sofa, menatap pintu kamar yang masih tertutup rapat. Aku sudah cukup lelah dengan pertengkaran soal Ardi. Dan sekarang aku harus menghadapi ini juga? Perlahan, aku mulai menyadari sesuatu. Aku sudah terlalu lama berjuang sendirian dalam rumah tangga ini. Dan sekarang, mungkin waktunya aku berhenti. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala yang berat. Semalam aku hampir tidak tidur. Pikiranku terus dipenuhi oleh pesan dari Rina. Mas Anton pulang larut. Dan seperti biasa, tidak ada penjelasan darinya. Aku bisa saja langsung bertanya. Tapi setelah pertengkaran semalam tentang Ardi, aku tidak punya energi untuk memulai perdebatan baru. Aku bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ardi sudah duduk di meja makan, menatap ponselnya tanpa memperdulikanku. Aku menghela napas, mencoba menyingkirkan perasaan sakit hati yang kembali muncul. "Papa belum bangun?" tanyaku pelan. Ardi mengangkat bahu. "Mana aku tahu?" jawabnya singkat, tanpa menoleh ke arahku. Aku menggigit bibir. Lagi-lagi, sikap dinginnya menusuk perasaanku. Aku menyiapkan nasi goreng dan telur untuknya, lalu meletakkannya di atas meja. "Sarapan dulu." Ardi hanya menatapnya sekilas, lalu bangkit dari kursinya. "Aku nggak lapar," katanya, lalu berjalan pergi. Aku menatap piring yang masih penuh. Rasanya seperti pukulan telak di dadaku. Aku sudah mencoba segalanya untuk membuatnya menerima aku, tapi hasilnya selalu seperti ini. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu mulai merapikan meja. Aku tidak ingin menangis pagi ini. Aku harus tetap kuat. Saat aku sedang mencuci piring, Mas Anton keluar dari kamar. Ia sudah rapi dengan kemeja kerja, tetapi ada lingkaran hitam di bawah matanya. "Mas mau sarapan?" tanyaku, mencoba bersikap wajar. Dia menggeleng sambil melihat jam tangannya. "Nggak sempat. Aku buru-buru." Dia merapikan dasinya, lalu mengambil tas kerjanya. Saat hendak pergi,
Aku melihat ponselnya tergeletak di meja. Pikiranku langsung dipenuhi pertanyaan. Apakah aku harus melihatnya? Tanganku gemetar. Aku tahu mengintip ponsel suami sendiri adalah hal yang salah, tapi hatiku terus meneriakkan kecurigaan. Jika memang tidak ada yang perlu ditakuti, kenapa dia terlihat begitu gelisah setiap aku menanyakan tentang kepulangannya? Aku menelan ludah dan meraih ponsel itu, hanya untuk sekadar melihat notifikasi di layar. Namun, sebelum aku sempat menyentuhnya, Mas Anton langsung mengambilnya dari meja. Aku terkesiap. "Kamu ngapain?" tanyanya dengan tatapan tajam. Aku langsung merasa bersalah, meskipun aku belum melakukan apa-apa. "Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma..." "Jangan pegang-pegang ponselku," potongnya. Suaranya lebih dingin dari biasanya. Aku tercekat. Itu pertama kalinya dia berbicara denganku dengan nada seperti itu. Aku menatapnya, mencari penjelasan di matanya, tetapi dia justru mengalihkan pandangan dan buru-buru pergi. Pintu tertutup. Aku terdiam di tempat. Hari itu, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan membersihkan rumah. Tapi sekeras apapun aku berusaha, pikiranku tetap kembali pada Mas Anton. Apakah dia benar-benar selingkuh? Pikiran itu menghantuiku. Aku harus mencari tahu. Sore harinya, saat aku sedang menyapu ruang tamu, Ardi pulang dari sekolah. Dia berjalan melewatiku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti biasa. Namun, kali ini aku melihat sesuatu yang aneh. Ada plastik kecil di tangannya. Aku memperhatikan plastik itu dengan seksama. Ada logo kafe di sana. Aku menelan ludah. Itu adalah kafe yang sama yang disebut Rina dalam pesannya. Aku mencoba bersikap biasa. "Ardi," panggilku pelan. Dia berhenti di ambang pintu, tapi tidak menoleh. "Apa?" Aku berjalan mendekat. "Kamu tadi mampir ke kafe." Dia menoleh sekilas dengan ekspresi jengah. "Iya." "Terus kenapa?" Hatiku berdebar. "Sama siapa?" Dia mengerutkan kening, lalu mengangkat bahu. "Sama papa." Jantungku seolah berhenti berdetak. Ardi tidak sadar bahwa dia baru saja memberiku jawaban yang selama ini ku cari. Mas Anton memang pergi ke kafe itu. Dan jika Ardi ikut bersamanya, itu berarti dia juga melihat siapa yang bertemu dengan Mas Anton. Aku mengatur napas, mencoba untuk tetap tenang. "Oh, siapa lagi yang ada di sana?" Ardi mengangkat bahu. "Papa ngobrol sama tante, aku nggak tahu siapa namanya. Kayaknya teman lama." Aku merasakan tubuhku melemas. Jadi benar, Mas Anton memang bertemu dengan perempuan lain. Aku menggigit bibir, berusaha menahan emosi. Tapi kali ini, aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku harus menghadapi Mas Anton. Dan aku harus melakukannya malam ini. Malam itu, aku menunggu Mas Anton pulang dengan dada yang sesak. Tanganku berkali-kali mengepal di pangkuan, mencoba menenangkan gemuruh di dalam hati. Aku tahu, apa yang akan kutanyakan malam ini bisa berujung pertengkaran besar. Tapi aku tidak bisa lagi berdiam diri. Ardi sudah tidur di kamarnya, dan aku duduk di ruang tamu, menunggu suara pintu depan terbuka. Pukul 11 malam, akhirnya yang kutunggu datang. Mas Anton masuk dengan wajah lelah, melempar tas kerjanya ke sofa lalu menghela napas panjang. Dia tidak langsung melihatku, tapi begitu menyadari aku duduk di sana, ekspresinya sedikit berubah. "Kok belum tidur?" tanyanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Kita perlu bicara, Mas."
Dia mengerutkan kening, lalu mengendurkan dasinya. Bisa besok? Aku capek banget hari ini. Aku tidak bergeming. Nggak bisa. Dia mendesah, lalu duduk di sofa di seberangku. Apa lagi? Aku meremas jemariku. Aku ingin bertanya dengan hati-hati, tapi hatiku sudah penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Kemarin, Mas bilang lagi lembur. Mas Anton menatapku sejenak sebelum menjawab. Iya, memangnya kenapa? Aku menahan napas, lalu mengangkat dagu. Ardi bilang Mas ke kafe. Wajah Mas Anton langsung berubah. Sekejap, dia tampak terkejut, lalu berusaha menguasai dirinya. Ardi? Tanyanya dengan nada datar. Aku mengangguk. Dia bilang Mas ke kafe dan bertemu perempuan. Mas Anton diam. Rahangnya menegang. Aku menelan ludah, lalu melanjutkan. Kenapa Mas bohong? Tatapan Mas Anton berubah tajam. Aku nggak bohong. Jadi kenapa bilang ke aku kalau Mas lembur? Dia menghela napas kasar, lalu bersandar ke sofa. Aku nggak mau ribut. Laila, aku tahu kamu pasti bakal curiga yang macam-macam kalau aku bilang yang sebenarnya. Aku mencengkeram ujung bajuku. Jadi Mas memilih bohong. Mas Anton mengusap wajahnya. Aku cuma ngobrol sama teman lama, dan kebetulan butuh bantuan. Hatiku mencelos. Bantuan apa? Dia menatapku tajam. Itu urusanku. Jawaban itu bagai cambukan. Aku merasakan dada ini semakin sesak. Kalau itu urusan Mas, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mas Anton bangkit, berjalan ke dapur dan mengambil segelas air, seolah ingin menghindari pembicaraan ini. Tapi aku tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Aku nggak suka dibohongi, Mas. Ucapku. Suaraku bergetar. Dia berbalik, menatapku dengan sorot lelah. Aku nggak bohong. Aku cuma nggak cerita semuanya. Aku berdiri, menghampirinya. Apa bedanya? Dia membanting gelas ke wastafel, membuat suara berderak memenuhi ruangan. Aku tersentak. Aku capek. Laila, kenapa kamu selalu nyari masalah? Aku tercekat. Nyari masalah. Dia menghela napas kasar, lalu mengusap tengkuknya. Aku ketemu dia cuma sebentar. Dia cuma minta tolong soal pekerjaannya. Aku nggak selingkuh. Aku nggak ngelakuin hal yang kamu pikirkan. Aku menatapnya dalam-dalam. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa Mas nggak bisa cerita dari awal? Dia menggeleng, ekspresinya penuh kejengkelan. Karena aku tahu kamu pasti bakal mikir yang enggak-enggak. Aku merasa mataku panas. Jadi ini salahku. Dia tidak menjawab. Aku tertawa sinis, meski air mata sudah menggantung di pelupuk mata. Mas tahu nggak, aku selalu mencoba memahami Mas, tapi Mas nggak pernah berusaha memahami aku. Laila, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku sudah terlalu lelah. Kali ini aku nggak akan diam, Mas, kataku. Suaraku bergetar. Aku akan cari tahu sendiri. Aku meninggalkannya di dapur, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendiri di rumah ini. Tapi kali ini, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari tahu kebenarannya, dengan atau tanpa Mas Anton. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat dan hati yang masih sesak. Aku tidak bisa tidur semalaman.
terus memikirkan perkataan Mas Anton dan sikapnya yang selalu menghindar. Aku lelah. Aku lelah selalu menjadi orang yang disalahkan dalam hubungan ini. Lelah selalu dibandingkan dengan bayang-bayang masa lalu. Aku menatap cermin di depan meja rias, melihat wajahku yang tampak pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Tidak bisa begini terus. Aku harus melakukan sesuatu. Saat aku keluar kamar, Mas Anton sudah tidak ada. Mungkin dia berangkat kerja lebih pagi. Atau mungkin dia sengaja menghindariku. Aku melangkah ke dapur dan melihat secari kertas di meja makan. Ada meeting pagi ini. Jangan banyak mikir yang enggak-enggak. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Aku mencibir sinis. Lagi-lagi, bukannya memberikan penjelasan yang lebih terbuka, dia malah menyuruhku untuk tidak berpikir macam-macam. Aku duduk di kursi dengan tangan terkepal di pangkuan. Aku tidak bisa terus menunggu Mas Anton berbicara jujur. Jika dia tidak mau memberitahuku, aku harus mencari tahu sendiri. Aku mengambil ponsel dan membuka daftar panggilan Mas Anton di tagihan telepon yang masih terhubung ke emailku. Aku tahu ini mungkin tindakan yang berlebihan, tapi aku tidak peduli lagi. Hatiku berdetak lebih kencang saat melihat nama Risma muncul berulang kali dalam beberapa minggu terakhir. Bahkan lebih sering daripada panggilan ke nomorku. Tanganku gemetar saat mengetik nomor Risma di ponselku. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya menekan tombol panggil. Halo. Suara seorang wanita terdengar di seberang sana. Aku menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Ini Laila, istri Anton. Hening sejenak. Lalu, suara Risma terdengar lebih lembut. Oh, ada apa ya, Mbak Laila? Aku menggigit bibir. Aku tidak ingin terdengar putus asa, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura. Aku cuma mau tahu, hubungan Mbak sama Mas Anton sebenarnya apa? Risma tertawa kecil. Mbak Laila, aku nggak ada hubungan khusus sama Mas Anton. Kami cuma teman lama. Aku menutup mata sejenak. Lalu kenapa Mas Anton gak bisa cerita langsung ke aku? Risma terdiam. Ada keheningan panjang sebelum dia akhirnya bicara lagi. Suaranya lebih pelan. Karena dia gak mau kamu tahu sesuatu yang lebih besar dari ini. Aku tersentak. Apa maksudnya? Risma menghela napas panjang. Mbak, aku nggak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian. Tapi kalau Mbak mau tahu semuanya, aku sarankan Mbak cari tahu sendiri. Coba tanyakan tentang uang yang Mas Anton pakai belakangan ini. Dan dari mana asalnya? Darahku berdesir. Aku sudah mencurigai ada yang disembunyikan Mas Anton. Tapi aku tidak menyangka akan mendengar hal ini. Aku menelan ludah. Apa ini ada hubungannya sama Ardi? Risma kembali diam sejenak sebelum menjawab. Aku nggak bisa bilang lebih banyak. Tapi Mbak perlu tahu, kadang-kadang, seseorang menyembunyikan sesuatu bukan karena dia ingin berbohong, tapi karena dia takut kehilangan. Panggilan terputus. Aku menatap layar ponsel dengan pikiran kacau. Uang? Apa yang sedang dilakukan Mas Anton? Malam itu, Mas Anton pulang lebih awal. Aku sudah menunggu di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku memikirkan kata-kata Risma, semakin aku merasa marah dan kecewa. Saat Mas Anton membuka pintu dan melihatku duduk di sana, ekspresinya langsung berubah waspada. Kamu mau bahas apa lagi? Tanyanya dengan nada lelah. Aku mengangkat kepala, menatapnya tajam. Aku tadi telepon Risma. Mas Anton menegang seketika.
Apa? Aku berdiri, berjalan mendekatinya. Dia bilang aku harus mencari tahu sendiri tentang uang yang Mas pakai belakangan ini. Mas Anton mengusap wajahnya dengan kasar. Laila, kamu. Aku menyela dengan suara bergetar. Jangan bohong lagi, Mas. Aku capek. Dia menatapku dengan ekspresi penuh pertentangan. Aku bisa melihat dia bergumul dalam pikirannya, seakan-akan sedang mencari alasan atau kebohongan lain untuk melindungi dirinya sendiri. Apa hubungannya sama Ardi? Tanyaku, nyaris berbisik. Dia terdiam. Itu saja sudah cukup untuk mengonfirmasi kecurigaanku. Aku merasakan dadaku sesak. Mas menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Mas Anton menunduk, lalu menghela napas panjang. Aku nggak mau kamu tahu karena aku nggak mau kamu terluka. Aku tertawa getir. Terluka? Mas pikir aku nggak terluka sekarang? Dia mengusap tengkuknya. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku pakai uang itu untuk Ardi. Aku memejamkan mata. Buat apa? Dia menggigit bibirnya, lalu akhirnya mengaku, aku masih sering kasih uang ke keluarga mantan istriku. Aku terdiam. Hatiku seperti dicabik-cabik. Jadi, selama ini, uang yang dia pakai bukan hanya untuk Ardi, tapi juga untuk keluarga mendiang istrinya? Dan dia tidak pernah bilang apapun padaku? Aku mundur selangkah. Kenapa Mas nggak pernah cerita? Dia menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Karena aku takut kamu salah paham. Aku cuma ingin memastikan mereka baik-baik saja. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Jadi aku ini apa, Mas? Orang asing yang harusnya nggak tahu apa-apa. Dia mencoba mendekat, tapi aku mengangkat tangan, menahannya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Aku merasa seperti orang luar di rumah tanggaku sendiri. Aku merasa tidak dihargai. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk. Semua yang baru saja kudengar dari Mas Anton masih berputar di kepalaku. Hatiku terasa kosong, seakan semua yang kuusahakan dalam pernikahan ini hanya sia-sia. Mas Anton masih berdiri di ambang pintu kamar, menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu. Mungkin ingin membela diri atau menjelaskan lebih lanjut, tapi aku terlalu lelah untuk mendengarnya. Kenapa Mas nggak pernah cerita? Tanyaku dengan suara yang nyaris berbisik, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Mas Anton menghela napas berat. Aku takut. Laila, aku takut kamu nggak bisa terima. Aku mendongak, menatapnya tajam. Jadi solusinya adalah menyembunyikannya dariku? Diam-diam memberikan uang ke keluarga mantan istrimu tanpa sedikit pun membicarakannya denganku. Dia terdiam, jelas tak bisa membantah. Aku bangkit berdiri, menatapnya lurus-lurus. Mas Anton tahu nggak? Apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan karena Mas masih membantu mereka, tapi karena Mas menganggap aku ini nggak cukup dewasa buat mengerti. Mas Anton menundukkan kepala. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu. Aku tertawa kecil, getir. Kalau Mas benar-benar takut kehilangan aku, Mas nggak akan menyembunyikan ini dariku. Hening. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di sudut mataku. Aku selalu berusaha mengerti, Mas. Aku selalu mencoba menerima Ardi, meskipun dia terus membenciku.
Aku selalu berusaha menyesuaikan diri, meskipun aku selalu dibandingkan dengan ibunya. Tapi ini terlalu jauh. Aku melangkah melewatinya, keluar dari kamar. Aku butuh udara. Aku butuh waktu untuk berpikir sebelum aku benar-benar meledak. Saat aku sampai di ruang tamu, Ardi sedang duduk di sofa, menatapku dengan tatapan penasaran. "Tante, kenapa?" tanyanya datar. Aku sedikit tertegun. Untuk pertama kalinya anak itu bertanya keadaanku. Aku menghela napas panjang. "Nggak apa-apa, Ardi." Dia mengernyit. Jelas tak percaya. "Papa sama tante berantem." Aku tersenyum tipis. "Nggak, Nak. Hanya ada beberapa hal yang harus tante pikirkan." Ardi terdiam sebentar sebelum akhirnya berkata, "Kalau tante mau pergi, aku nggak akan larang." Aku tertegun. "Maksud kamu?" Ardi mengalihkan pandangannya ke layar televisi. "Aku tahu tante nggak bahagia di sini. Aku juga tahu papa masih sayang sama mama yang dulu." Aku membeku di tempat. Jadi selama ini, Ardi menyadarinya? Dia menatapku lagi. Kali ini dengan ekspresi yang lebih lembut daripada biasanya. "Tante selalu berusaha baik sama aku, meskipun aku nggak suka. Tapi aku juga nggak mau lihat tante terus berantem sama papa." Hatiku mencelos. Ini pertama kalinya Ardi berbicara seperti ini padaku. Aku duduk di sampingnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Ardi, tante nggak mau pergi dari kamu." Dia mendengus kecil. "Tapi tante sudah capek sama papa, kan?" Aku terdiam. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Sebelum aku bisa bicara lagi, Mas Anton muncul dari lorong, menatap kami dengan tatapan penuh pertanyaan. "Apa yang kalian bicarakan?" Aku bangkit berdiri, menatapnya dengan mata yang sudah lelah menangis. "Mas Anton, kita harus bicara lagi. Kali ini, benar-benar bicara." Setelah Mas Anton berbicara dengan Ardi sebentar dan kemudian meninggalkan kami berdua, suasana dalam rumah terasa begitu sunyi. Ardi kembali ke kamar, meninggalkan aku dan Mas Anton yang saling diam di ruang tamu. Aku duduk di sofa, menatap lantai, meresapi semua percakapan yang baru saja terjadi. Aku merasa hancur, seperti semuanya yang aku bangun selama ini perlahan-lahan runtuh. Mas Anton berdiri di dekat pintu, melihatku dengan tatapan cemas. Aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Tapi aku juga tahu bahwa tidak ada jalan mundur sekarang. Aku harus bicara, dan bicara dengan jujur. "Mas," suaraku terdengar rendah dan rapuh. "Aku nggak bisa terus begini." Dia berjalan mendekat, duduk di sampingku, mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya kembali. "Laila, kita bisa perbaiki semuanya. Aku janji." Aku menggelengkan kepala, menatapnya dengan tatapan yang penuh kelelahan. "Aku nggak tahu, Mas. Aku sudah terlalu lama merasa seperti orang asing di rumah kita sendiri." Dia menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku nggak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Aku cuma nggak tahu cara menjelaskan semuanya dengan baik." Aku tertawa getir. "Apa yang Mas pikirkan? Apa Mas benar-benar nggak tahu? Aku nggak cuma merasa seperti orang asing, tapi aku merasa nggak dihargai. Aku merasa Mas selalu lebih memprioritaskan kenangan akan masa lalu, keluarga lama, dan Ardi daripada aku." Mas Anton terdiam sejenak. Aku tidak tahu harus bagaimana. "Laila, Ardi," dia masih belum bisa menerima kenyataan.
Aku nggak ingin menyakiti perasaannya. Mas, aku mengerti itu, kataku. Suara mulai bergetar. Tapi Ardi bukan satu-satunya yang harus didengar, bukan? Aku juga punya perasaan, Mas. Aku merasa seperti aku terus berada di bayang-bayang ibunya, dan itu menyakitkan. Mas Anton menundukkan kepala. Aku tahu. Aku minta maaf. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan. Tapi ini nggak hanya soal Ardi, Mas. Ini tentang kita, tentang hubungan kita. Kalau Mas terus mengabaikan aku dan membiarkan Ardi berperilaku seperti itu, aku nggak tahu seberapa lama aku bisa bertahan. Dia menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Laila, aku nggak ingin kehilangan kamu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membuat semuanya kembali seperti dulu. Aku meremas tangan, menahan agar suara tangisku tidak keluar. Mas, kamu nggak bisa terus hidup di masa lalu. Aku nggak akan pernah bisa menggantikan ibu kandung Ardi, dan aku nggak mau menjadi bayang-bayangnya. Jadi apa yang kamu inginkan, Laila? Tanya Mas Anton. Suaranya sekarang lebih lembut. Aku menatapnya dengan penuh ketegasan. Aku ingin kita berbicara lebih banyak, saling mengerti satu sama lain. Aku ingin kita jadi pasangan yang saling mendukung. Bukan cuma aku yang harus bertahan dan mengalah. Aku nggak bisa terus merasa seperti ini. Mas Anton mengangguk perlahan. Aku tahu. Aku benar-benar minta maaf. Laila, aku akan coba lebih terbuka, dan aku akan bicarakan semuanya dengan Ardi. Kita akan atur semuanya bersama. Ada keheningan antara kami berdua. Terkadang, kata-kata tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang dalam. Tetapi, aku bisa merasakan ada secercah harapan. Mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini hanya permulaan dari perjalanan baru kami. Aku menarik napas panjang dan berkata, kita perlu waktu, Mas. Tidak bisa langsung semuanya berubah, tapi kita harus berusaha. Mas Anton menatapku dengan penuh harapan. Aku janji akan berusaha, Laila, untuk kita, dan untuk keluarga kita. Aku tersenyum tipis. Meskipun hatiku masih berat. Namun, aku tahu bahwa jika aku ingin hubungan ini tetap berjalan, aku harus memberi kesempatan pada kami untuk memperbaiki segalanya. Perjalanan kami baru saja dimulai, dan aku hanya bisa berharap bahwa kali ini, kami bisa menjalani hidup bersama dengan cara yang lebih sehat, lebih terbuka, dan lebih penuh pengertian.